Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 yang membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Pemaparan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dan 3. Membuat keterhubungan. Pembahasan bagian pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh. Materi coaching untuk supervisi akademik merupakan materi yang membahas bagaimana coaching dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja guru dan pengelola pendidikan di sekolah. Materi ini mencakup konsep coaching, teknik, dan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pengajaran dan pengembangan profesional. Paradigma berpikir coaching menekankan pendekatan berpusat pada pertanyaan dan refleksi yang membantu individu mencapai potensi maksimal mereka. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip tersebut dilakukan dengan melibatkan mendengar aktif, memberi umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan mereka. Kompetensi inti coaching adalah keterampilan utama yang dimiliki oleh seorang coach. Ini mencakup keterampilan seperti kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui mendengarkan dengan rasa, guna membimbing individu untuk mencapai tujuan mereka. TIRTA sebagai alur percakapan coaching adalah singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana awal, tanggung jawab, yang merupakan alur pembicaraan dalam coaching untuk membantu memandu pembicaraan antara coach dan coachee yang diberi arahan dengan fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching merupakan pendekatan supervisi yang menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee, yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah. Yang saya rasakan selama belajar, yang pertama cemas. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasa cemas jika saya tidak mampu mengimplementasikannya. Yang kedua, terinspirasi. Saya melihat potensi coaching untuk membantu saya dan siswa saya untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik. 3. Puas. Akhirnya saya menemukan metode coaching yang relevan dan bermanfaat untuk pengembangan profesional saya. Yang terakhir, antusias. Saya merasa bersemangat untuk memahami konsep coaching untuk dapat meningkatkan praktik pengajaran saya ke depan. Yang sudah baik selama proses belajar yaitu keterlibatan aktif, refleksi, dan komitmen untuk menerapkan konsep dan keterampilan coaching dalam praktiknya. Dan keterlibatan aktif tersebut dibuktikan dengan yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP lain untuk mempraktikkan coaching dengan menerapkan alur TIRTA dan prinsip serta kompetensi inti coaching dalam ruang kolaborasi, praktik, dan demonstrasi kontekstual pada modul ini. Dan yang perlu diperbaiki dalam proses belajar yaitu kemampuan dalam 1. Mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan coachee menemukan solusi dari permasalahannya. 2. Kemungkinan tingkat keterlibatan dalam praktik aktif dan refleksi mendalam terkait dengan materi coaching. 3. Konsistensi dalam mengimplementasikan konsep coaching dalam pengajaran dan supervisi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dapat meningkatkan kompetensi dan kematangan diri pribadi dengan memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam pengalaman, belajar dari kegagalan, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Lanjut pada bagian kedua mengenai analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP adalah kemampuan untuk menggali pertanyaan kritis yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan menjalankannya lebih mendalam. Ini melibatkan kemampuan untuk 1. Mempertanyakan konsep. CGP dapat menganalisis materi pelajaran dengan mempertanyakan konsep-konsep kunci dan mencari pemahaman yang lebih dalam. 2. Mengidentifikasi aspek penting. CGP mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dalam materi dan memfokuskan perhatian pada hal-hal penting, dan mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dalam materi dan memfokuskan perhatian pada hal-hal tersebut. 3. Mencari hubungan. CGP mencari hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan mencoba memahami bagaimana semuanya saling terkait. 4. Memunculkan pertanyaan kritis. CGP mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan relevan yang mendorong diskusi yang mendalam dan pemahaman yang lebih baik. Terakhir, menggali materi lebih jauh. CGP tidak hanya menerima informasi yang pasif, tetapi aktif dalam menggali materi lebih jauh untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Kemampuan ini membantu CGP menjadi pembelajar yang kritis dan pemikir yang reflektif, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Mengolah materi coaching untuk supervisi pendidikan dengan pemikiran pribadi untuk menggali wawasan baru melibatkan refleksi mendalam terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Ini bisa dilakukan dengan cara 1. Pertanyaan kritis. Membuat pertanyaan kritis yang merangsang pemikiran mendalam tentang bagaimana coaching dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. 2. Kaitkan dengan pengalaman. Menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi dalam pengajaran atau pengawasan pendidikan, mencari pola atau peluang perbaikan. 3. Diskusi dengan rekan. Berdiskusi dengan rekan-rekan atau sesama calon guru penggerak untuk mendengar sudut pandang berbeda dan mendapatkan perspektif baru. 4. Eksperimen. Mencoba menerapkan konsep coaching dalam situasi praktik dan mengamati dampaknya. 5. Catatan dan jurnal. Menyimpan catatan atau jurnal pemikiran dan refleksi pribadi selama proses pembelajaran, sehingga dapat merespon dan memahami pemahaman yang berkembang. Terakhir, evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri secara berkala untuk melihat perkembangan pemahaman dan identifikasi area yang memerlukan peningkatan. Dengan pendekatan ini, individu dapat menggali wawasan baru yang akan memperkaya pendekatan CGP dalam pengajaran dan pengawasan pendidikan. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis. Beberapa langkah untuk menghasilkan solusi alternatif adalah brainstorming, yaitu mengumpulkan ide-ide dari berbagai sumber, baik sendiri maupun melalui sesi brainstorming dengan rekan-rekan untuk menghasilkan beragam opsi. 2. Evaluasi, menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif solusi yang dihasilkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah yang dihadapi. 3. Pengujian, melakukan uji coba kecil atau eksperimen dengan beberapa solusi untuk melihat bagaimana mereka berfungsi dalam praktik. 4. Konsultasi, berbicara dengan rekan-rekan atau ahli lainnya untuk mendapatkan pandangan tambahan tentang alternatif solusi yang memungkinkan. 5. Pemilihan terbaik, setelah mempertimbangkan semua faktor, memilih solusi yang paling sesuai dan berpotensi memberikan hasil yang diinginkan. 6. Perencanaan tindakan, mengembangkan rencana tindakan yang rinci untuk menerapkan solusi yang dipilih, termasuk langkah-langkah yang harus diambil, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Dengan cara ini, individu dan tim dapat merancang solusi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Bagian ketiga tentang membuat keterhubungan. Yang pertama tentang pengalaman di masa lalu. Saya pernah disupervisi sebanyak 3 kali, yaitu oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, oleh kepala sekolah, dan oleh pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi pada waktu itu hanya sebatas supervisi untuk penilaian guru saja. Kegiatan dilakukan tanpa adanya pra-supervisi dan pasca-supervisi. Jadi, kegiatan langsung kepada observasi oleh pihak terkait di kelas yang sedang saya ajar dan juga mendadak. 2. Penerapan di masa mendatang. Di masa mendatang, coaching untuk supervisi pendidikan harus mampu meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik.
Kegiatan supervisi juga harus dilaksanakan dengan menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Proses supervisi juga harus melalui alur yang tepat, diawali dengan pro-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan menggunakan alur pertanyaan tirta. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari terkait modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di kelas. Coaching untuk supervisi pendidikan membantu guru mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi secara lebih efektif, memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tingkat mereka, sehingga meningkatkan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Dengan bantuan coaching, guru dapat lebih baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi sehingga memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari murid-murid mereka. Terkait modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa, coaching untuk supervisi pendidikan dapat membantu guru dalam merancang dan mengimplementasikan strategi PSE dalam kurikulum mereka. 2. Memastikan bahwa aspek-aspek ini diperhatikan secara efektif dalam pembelajaran sehari-hari dan membantu guru mengatasi tantangan dalam mengajar keterampilan sosial emosional kepada siswa. 5. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Kedudukan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bagaimana kualitas dari sekolah ditentukan dari bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengelola atau melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah tentu sangat mengetahui bagaimana kehidupan sekolah dan apa yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Hasil penelitian ditemukan adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik melalui coaching, di mana coaching yaitu suatu proses yang membantu seseorang dalam belajar dan terjadi perkembangan baik dari dirinya maupun kinerjanya. Dan diharapkan pengawas sekolah dapat berperan serta dalam pelaksanaan coaching ini yang nantinya akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Ditulis oleh Suci Nova Arianti dengan judul Penerapan Coaching untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Supervisi Akademik. Diakses pada Kamis 7 September 2023. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap semoga video ini bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.